sudah sampai nih. Ini HP-nya udah aku terima. Kabinnya sudah saya terima. Sudah saya terima. Ini barangnya sudah saya terima. Jangan lupa saldo. Punya banyak iPhone 11 Pro, laptop yang oke dan juga banyak banget handphone buat kalian. Kalau sekali-kali mau cari gampang banget, tinggal subscribe di kanan bawah sini, komen Instagram kalian, pengumuman pemenangnya bakal diumumin lewat YouTube story aku guys. Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih aja giveaway headset sama Bang Okta. Dapat langsung gue handphone nih. Ini bener-bener handphone saya impian banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe dan Subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? channel Okta Cahaya Kehidupan. Fakta cahaya kehidupan. Makasih Bang Okta. Kabinnya sudah sampai nih. Barangnya udah aku terima. iPhone-nya udah datang nih. Barangnya udah sampai. HP-nya udah aku terima. Barangnya udah aku terima. HP-nya udah terima. HP-nya sudah sampai nih. HP-nya sudah sampai nih. Barangnya udah sampai nih. HP-nya sudah sampai nih. Barangnya udah sampai. Barangnya udah sampai. Hadiahnya udah sampai. HP-nya udah saya terima nih. By the way, buat yang belum dapat langsung aja ikutan. Buruan subscribe dulu. Buruan subscribe. Buat subscribe. Segera subscribe. Buruan subscribe. Ya, Pak, go. Subscribe. Cepat subscribe. iPhone 11 bro. Dapat dari Sultan bro. Ya, iPhone 11 mimpi apa ya semalam? Dan dapat hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni. Nah, ada handphone. Aku juga ada punya handphone, game mobil, dan ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebanyak-banyaknya di bawah. Komen Instagram kalian apa, komen isi video ini dengan positif. Spoiler ke videonya. Lava Gunung Merapi, dan berapinya lagi nanti Gunung Merapi ini bisa menyembur kepala kita dengan api asmara. Oke guys, jadi ini benar-benar gokil banget nih permainannya guys ya. Jadi dimana kita selalu mencari-cari musuh ya guys ya. Selain kita nyari-nyari musuh, di sini kita juga mencari pertemanan perdamaian, tapi nggak ada yang mau berteman di sini guys ya. Semuanya akan jadi musuh dalam selimut ya guys ya. Oke, kita lihat, kita hancurkan mereka satu persatu, dan kita pastikan kita menjadi nomor 1 di planet Pluto ya guys ya. Gua kayak menebarkan sebuah konspirasi ya guys ya, tapi nggak bener nih kayak gini ya. Tapi pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah ini, dan pastikan kalian mendukung Okta Cahaya Kehidupan yang terus mengupload videonya setiap hari. Ini kita hanya bercanda aja guys dalam lava gunung guys ya. Karena kalau nggak bercanda kita nggak seru gitu guys ya. Kita harus bikin yang seru-seru, yang enjoy gitu guys ya. Ini kita bikin di dalam stage 1083 ini, kalian selalu mau jadi nilai-nilai positif bagi tetangga kalian, teman kalian, saudara kalian, bahkan mungkin mantan pacar kalian kali guys ya. Oke, jadi buat yang baru putus cinta, pastikan kalian nonton Okta Cahaya Kehidupan ya. Kenapa? Karena kalian bisa mencari cinta ya, cinta bersama permainan ya. Itulah dia guys ya, hidup dalam kehidupan itu harus dimaknai sebagai permainan. Life is never flat bro. Oke, daripada bingung-bingung, mendingan kita ngupi ya. Daripada kita ngupi, mendingan kita melawan monster are coming. Jadi ini game di sini akan melawan monster-monster yang kapalan ya guys ya. Kenapa dia kapalan? Karena dia kelamaan ya guys ya. Kelamaan gak diperhatiin, akhirnya dia kapalan. Sedih sekali dia. Tapi nggak apa-apa guys, biarin aja dia sedih ya. Kalau dia sedih, kita beruntung guys. Jadi kita bisa ngelawan mereka dengan kekuatan dari dalam aja guys ya. Jangan kekuatan dari luar, jangan. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Jadi dalam punya kekuatan. Seperti begitu guys ya. So buat kalian yang baru bergabung di OTM terkait super solid seplanet Pluto, pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah ini, dan kalian sudah mendukung Okta Cahaya Kehidupan dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya, baik itu ke teman, saudara, keluarga, pacar kalian, saudara kalian, istri kalian ya, suami kalian, pokoknya semua lah ya. Boleh sama siapapun ya, orang gak kenal yang baru lewat di rumah kalian boleh guys ya. Nah, jadi game ini bisa mengajarkan kita untuk mempertahankan diri guys ya, bertahan dengan menggunakan sebuah pedang di sini guys. Ini kita pakai pedang ya guys ya, atau bisa juga pakai celurit di sini guys ya. Di dalamnya ini kita pakai laser. Buat apa? Buat melakukan pertahanan supaya jangan ada musuh yang masuk ke dalam pertahanan pedang kita nih. Ini namanya pedang miring guys. Pedang miring ini kalau di dalam sebuah perjalanan itu namanya pedang ini guys, pedang sakti namanya. Jadi dia mampu untuk membantai para musuh dengan segenap hati dan juga pikiran dan juga hati. Pikiran dengan hati dan pikiran bro. Oke, akhirnya kita jadi victory bro. Kenapa kita bisa jadi pemenang? Karena kita adalah makhluk-makhluk planet Pluto yang kerjanya mencari kemenangan ya. Ini sedap sekali. Makmur, bor.
Bisa aja lu Bor. Oke lanjut lagi guys ya, 1084 ya guys ya. Kita lihat nih. Terus ini udah 1085 Bor. Bentar lagi nih, karena ini nggak ada lawannya ini di sini. Kita hanya ngambilin koin-koin aja Bor. Jadi buat kalian yang ikut-ikutan menjadi para pemenang giveaway, kalian pastikan ya guys ya, kalau menang giveaway Okta Kehidupan nonton videonya sampai habis, karena kelihatan orang-orang yang nonton nggak habis ya guys ya. Karena kita bikin video ini juga kita banyak prosesnya guys ya, bukan saya cuman asal rekam doang guys ya, ini juga banyak prosesnya Bor. Dari pengeditan, kemudian saya juga ngelacak ya kan guys, saya ngelacak juga lokasi mana bisa untuk kita bikin game. Kemudian kita cari juga di mana gunung-gunung yang bagus ya kan, buat apa? Padahal ini kan di dalam game. Iya, gunung yang bagus buat jadi inspirasi Bor. Kadang-kadang kita cari di Sudomulya, kadang kita cari di Serang, Cilegon, kemudian kita cari di Purwakarta. Ya itu adalah ini guys ya, progres ya guys ya. Nggak gampang Bor. Kalau kita mau jadi orang hebat tuh, lihat guys, mati kita guys ya. Oke, yang tadi kita baru aja dihidupin kembali guys ya. This is nice a champion guys ya. Jadi kita mengakui bahwa kita juga bisa kalah guys ya. Oh, tim terkejar super solid seplanet Pluto itu juga bisa kalah guys. Kenapa? Kita juga manusia guys ya, manusia planet, bedanya kita. Yang diberikan nyawa nggak sedikit, 15 kita nyawanya guys. Jadi kita nggak boleh nyerah langsung gitu ya. Baru main langsung nyerah ya kan, kalah gitu ya. Tapi kalau kita mau main yang pasti kita bisa menang, cuma satu guys permainannya. Mana apa itu? Permainan petualangan. Kita nggak akan kalah guys, pasti dijamin menang terus guys. Tapi kalau kita mainnya perang-perangan kayak gini guys ya, ini pasti ada kehabisan darah ya guys ya. Selain kehabisan darah, kita kehabisan tenaga, dan terakhir kehabisan kuota guys ya. Kehabisan kuota itu yang parah guys ya. Tapi pastikan kalian kalau nonton video Okta Kehidupan kalian pakai wifi guys ya, biar kalian nggak terlalu bermasalah guys ya koneksinya. Kadang-kadang buffering ya kan. Kemudian selain buffering, kalian juga kadang-kadang kehabisan kuota di tengah jalan. Nah itu pastikan kalian nonton Okta Kehidupan menggunakan wifi aja guys ya. Mau data seluler juga nggak apa-apa sih guys, kalau kebanyakan data ya guys ya. Jadi seperti begitu guys ya. Kalau main petualangan tuh biasanya problemnya cuma itu aja sih guys. Kalau misalkan untuk hal-hal lain itu biasanya pengetahuan, knowledge kita itu gampang banget untuk kita tambah kalau kita mau ada niat ya guys ya. Nah sama seperti Ultim terkejar seperti solid seplanet Pluto yang kemarin menang giveaway juga gitu guys. Mereka susah dapet internet ya kan, dari kampung-kampung ya. Tapi saya bilang gini guys, namanya kita mau berusaha untuk komentar sebanyak-banyaknya itu tidak akan ada putus di tengah jalan. Pastikan kalian menjadi Ultim terkejar super solid dengan cara kalian komen di bawah ya guys. Komennya ngobrol aja nggak apa-apa, buka aktivitas aja guys. Karena semakin banyak aktivitas kalian di planet Pluto ini, dengan komen yang banyak juga guys, kalian bisa menjadi orang-orang tersuper tersolid seplanet Pluto lagi di berikutnya guys ya. Karena menurutku gini guys, kalau kalian menjadi pertemanan, menjalin pertemanan di dalam komentar, aku sih nggak tahu guys ya, mereka penonton-penontonku dari mana aja, nggak tahu guys. Karena kita cuman memulai dari kecil, dari channel kita satu video guys ya. Nggak tahunya sekarang 1200 video Bro. Itu benar-benar gila banget, gila segila-gilanya Bro. Padahal dulu saya juga nggak pernah berpikir bahwa saya harus mengupload sampai sebanyak itu guys. Saya cuma bikin setiap hari aja saya bikin. Namun ternyata Tuhan berkata lainnya guys. Kita dibikinkan sampai 1200 video dan kalian udah mendukung Okta Kehidupan sampai sejauh ini, sampai punya 1490 subscriber guys ya. Ini menurutku gila sih benar-benar guys ya. Ini adalah sesuatu anugerah yang tidak pernah ada nilai ini guys ya, nilai yang bisa diganti dengan uang gitu guys. Enggak. Tapi ini lebih kepada kalian menjadi seorang sobat-sobat Ultim terkejar solid yang memang mendukung Okta Kehidupan untuk membuat kerajaan sendiri guys ya. Kerajaan Ultim namanya guys. Jadi buat kalian yang baru bergabung jadi Ultim, subscribe aja guys ya. Jadi Ultim itu gratis, gak ada ruginya untuk kamu subscribe guys ya. Oke kita lanjut. Ini ada topeng kayak gini guys. Ini pria bertopeng ini mampu untuk memberikan kita pedang-pedangan raksasa guys. Jadi dia nanti ada apinya nih seperti ini guys. Nah kalau kita udah keluarin api seperti ini guys, nanti semua musuh pasti takut dan kalah dan takjub kita guys ya. Makanya mereka kocar kacir guys, takut sama kita guys ya. Karena kita Ultim terkejar seperti solid seplanet Pluto guys ya. Pengaruh lah itu pengaruh banget. Itu mereka membawa pengaruh buruk nih. Itu pengaruh buruk ya.
maksudnya pengaruh buruk kalau kita ngelawan, mati kita ntar guys. Tapi di sini anti, kalau ngelawan tuh pasti anti guys, pasti kita nggak akan victory sama sekali guys. Kalau kita ngelawan kita pasti bisa menjadi victory yang sangat luar biasa guys. Oke, kita cari lagi, kita langsung 1087 guys. Oke, aku ingetin lagi buat kalian yang baru bergabung jadi Ultimate Catcher Super Solid Planet Pluto, kalian harus selalu tersenyum guys. Bahagia itu adalah bagian dari sebuah keharusan dalam hidup ini guys ya. Karena orang nggak bahagia itu biasanya senyumnya patah-patah guys ya. Senyum patah-patah Bor. Ini senyum gue senyum mulus namanya. Ini senyumnya lurus aja gitu, mulus jadi makanya. Oke, lanjut lagi Bor. Kita adalah planet Pluto, punya makhluk atau makhluk planet ya, kayak gitu Bor ya. Jadi kalau kalian yang baru bergabung, kalian aku kenalin diri dulu guys ya, karena introduce myself is number one bro. Jadi Okta Cahaya Kehidupan ini berawal dari nama Octavianus Timothy Wijaya guys ya. Itu karena menurutku Octavianus Cahaya Kehidupan itu nggak bagus guys ya. Itu orang melihatnya gimana guys ya, panjangan iya, jelek iya ya kan. Jelek apa bagus ya, jelek iya, bagus iya ya, jadi apa, jadi ya pokoknya jadi begitu dah. Dibilang jelek juga nggak boleh lah, kan itu nama pemberian orang tua ya guys ya, nggak boleh gitu guys. Jadi Octavianus Cahaya Kehidupan itu terlalu panjang gitu ya guys ya, jadi aku harus ganti menjadi Okta Cahaya Kehidupan. Nah kemudian Okta Cahaya Kehidupan ini lahir di mana? Lahirnya sebenarnya di bumi guys ya. Cuma saya ini orangnya suka berpindah-pindah tempat dan wilayah dan juga ini guys ya, lokasi perekaman. Jadi sebenarnya setiap kali saya pindah sono pindah sini, itu saya selalu meminjam alat baru guys ya, zaman dulu guys ya. Kita pinjam alat baru, ya kan, kemudian kamera orang, kamera tetangga, kamera temen, kamera siapa lagi? Pacar ya pernah. belum pernah kamera pacar Pak ya. Jadi kita meminjam waktu itu guys ya, kemudian kita upload video yuk, kita pinjem kotanya guys ya. Dulu kita malah masih wifi ya, nggak salah tuh waktu itu di tahun 2000 berapa ya, 14 ya nggak salah ya. Jadi pokoknya kita ngupload itu 2014, kemudian saya sempat nggak upload lagi di tahun 2015-16 ya. Nah sometimes you will never go, kamu tidak akan pergi kemana-mana ya. Sometimes you must go ya, you go to do something. Jadi satu saat kamu emang harus berjalan dan kamu harus lari gitu ya. You must to be champion bro. Nah kayak gitu guys ya, itu bahasa kita nih di planet Pluto nih begitu. Kalau kalian nggak ngerti ya kalian bisa cari kamus-kamus ini guys ya, kamus-kamus warung, biar bisa paham dengan apa yang saya bicarakan ya. Never let me go. Nah jadi kayak gitu guys ya. Jadi tak pernah saya bilang saya pergi guys ya, saya bilangnya bahwa saya akan jalan-jalan aja guys ya, karena saya orangnya seneng jalan-jalan gitu guys ya. Nah di samping itu di tahun 2017 itu saya punya kenangan ya guys ya. Jadi dimana saya suka pergi ngelayat gitu ya guys ya, karena di balik pekerjaan saya zaman dulu ya guys ya, zaman dulu ya, itu saya senengnya ngelayat orang meninggal ya kan, yang sakit ya kan, kayak orang apalagi kesurupan kan enggak. Ya emang oke nggak apa-apa guys, kita ngulang lagi guys ya, emang ini program kehidupan, wajar aja guys ya. Jadi ini waktu dulu aku tuh udah berapa kali gitu guys ya mengalami yang namanya terobosan. Dari terobosan nggak ada apa-apa ya kan, kemudian thumbnail juga cuman terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe guys ya. Itu subscriber aku tuh nggak bertambah-tambah signifikan, bahkan nggak ada yang bertambah gitu guys ya. Pedih ya sih hidupnya. Mati lagi jadinya, makanya jangan cerita yang pedih-pedih lah ya, cerita lah yang asik-asik gitu guys ya. Nah yang asik-asik itu kalian selalu tunggu-tunggu, bener nggak? Nggak apa-apa guys, cerita sedikit ya kita ya. Namanya hidup itu kan harus diceritakan ya saya, supaya jadi buah manis dalam hidup. Wih siap, kayak lu bor kayak tukang ini loh, tukang rujak. Mati lagi bor. Oke nggak apa-apa guys ya. Menurutku gini guys, dalam permainan itu ada menang pasti juga ada kalah. Tapi kalau misalnya kita menang mulu, itu tandanya kita adalah champion sejati guys ya. Nah ini kalau kalah mulu gimana? Kalah mulu berarti tidak pernah champion. Gitu ya, jadi nggak salah juga guys ya. Menurutku nggak salah juga kok. Kalau kalian nggak bisa menang, kalian harus ngapain? Usaha lagi guys ya. Karena kalau permainan begini guys,
yang diperlukan adalah bukan kecepatan kita dalam bertanding, tapi kita perlu untuk konsisten. Yang paling penting itu konsistennya guys ya. Nah, untuk orang sampai konsisten tanpa ada yang melihat itu paling susah banget guys ya, paling-palingan. Tapi kalau saya emang dari dulu nggak ada yang melihat pun saya tetap konsisten guys ya. Ya, apalagi saya orangnya seneng intelektual lagi, maksudnya interaksi ya. Intelektual tuh kayak so pinter gitu ya, jangan ya. Intelektual tuh emang pinter bor, ya emang maksudnya emang pinter sih. Cuman ya nggak harus kayak gitu loh. Kan harus diomongin, orang pinter itu nggak usah ngomong, orang tahu kita pinter guys, kayak gitu guys ya. Nah terus gini guys ya, kemudian aku juga coba riset gitu guys ya. Di tahun-tahun 2016 itu saya coba riset, kok banyak ya orang-orang jadi YouTuber gitu guys ya. Emang apa yang mereka dapetin? Nah, pertama mereka bisa ngelakuin apa yang mereka suka. Yang kemudian saya lihat juga guys, apa yang mereka suka ternyata bisa mendatangkan banyak views juga gitu loh. Nah selain itu 2016 itu saya coba lihat teman saya sendiri guys ya. Oh ternyata dia bisa ya guys ya. Berarti sebenarnya nggak susah juga ya jadi YouTuber ya. Modalnya apa? Dia pegang kamera GoPro gitu ya, atau kamera apa, pokoknya digital deh semuanya. Nah setelah itu tinggal diupload ke YouTube. Nah paling penting itu adalah kita mencari kata kunci yang tepat untuk kita punya video guys ya. Apalagi kalau kita belum punya brand image yang bagus di mata masyarakat, itu menurutku bakal susah banget guys ya. Itu bukannya gampang guys, karena saya beberapa kali bangun channel pun juga pernah mengalami kegagalan. Nggak gampang juga guys ya. Saya gonta-ganti thumbnail, kemudian saya bingung ya, kemudian saya hampir frustasi gitu. 2016 itu saya udah mulai frustasi guys ya. Tapi saya nggak pernah berhenti untuk mengupload video 2017, 18, dan itu tidak pernah ada monetisasi guys ya. Belum dimonetisasi karena waktu itu belum sampai 1000 subscriber. Nah, kemudian saya banyak berubah sampai 2017, 18, dan 19 guys ya. Gila panjang juga boleh, nggak nyangka guys ya. Saya sendiri nggak nyangka loh, saya udah ngelewatin begitu banyak rintangan, halangan, dan juga apalagi badai guys, badai juga ya. Jadi saya juga nggak nyangka aja guys. Mulai dari saya yang nggak ngerti apa-apa, kemudian saya yang tadinya semringin ngomong asal-asalan ya kan, nggak bisa ngomong malah kadang-kadang aja. Tapi di sini saya belajar banyak guys ya, belajar banyak untuk bagaimana saya interaksi sama para subscriber Outim terkece super solid planet Pluto guys ya. Itu saya nama Outim pun saya sebut karena nama saya tuh ada hubungannya dengan OW itu artinya Outim ya, seperti itu guys ya. Terus apa kesatuannya buat kita bisa bersama-sama ya? Itu adalah satu doang guys, yakni kuncinya adalah kesolidan. Kalau kita menjadi orang yang selalu solid guys ya, ketemu di mana kita bisa saling menyapa, dan itu ketemu di mana kita bisa saling membangun silaturahim guys. Jangan berpikirnya tentang hadiah ya kan, pemberian. Sebenarnya banyak kok pemberian yang kita bisa kasih sama orang lain. Salah satunya adalah kita mampu untuk memberikan makanan nasi bungkus misalkan, itu juga bisa guys ya. Karena memberi atau membagi apapun dalam hidup manusia lain, kalau dia merasa senang atau bahagia bersama kita, itu adalah value yang palingan. Bukan maksudnya paling benar gitu guys ya, palingan. Ya emang karena saya orangnya suka gitu, suka yang palingan. Makanya orang yang bilang saya kadang-kadang saya tuh kayak gimana guys ya, kayak gini lah kayak gini lah adanya ya. Suka bikin ketawa ya, suka bikin jengkelin ya, garing-garing, ada gimana ya guys ya, rasa-rasa kayak cokocip gitu guys, cokocip gitu. Maksudnya karena ada rasa yang asik nggak asiknya lah. Maksudnya kalau kita hidup itu kan pasti ada orang yang punya tekanan tertentu ya guys ya. Tapi pastikan setiap tekanan yang kita punya itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak membahagiakan orang lain guys ya. Karena orang lain di sekitar kita itu butuh kita untuk bisa membahagiakan dan juga menjadi nilai lebih buat di mata mereka guys ya. Itu emang nggak mudah sih menurutku ya guys ya. Itu butuh perjuangan yang panjang guys, dan jadikan ini sebuah perjalanan. Ketika kalian ketemu Outim terkece itu seperti solid planet Pluto ini guys ya, pastikan ini adalah perjalanan kita guys ya, bukan ini adalah sebuah pencapaian yang harus segera gitu guys ya. Apa-apanya harus dijalankan, bukan untuk dipamerkan guys ya.
masih kadang-kadang kita juga ada mamer-mamer juga. Ya gimana lagi guys ya, emang permintaan para subscriber waktu cek kehidupan ya begitu guys ya. Kita juga bingung guys kalau kita nggak pamer, tapi kirain kita nggak punya apa-apa gitu guys ya. Kalau kita pamer, kita kadang ada dibilangin sombong ya kan, tapi mau gimana lagi guys ya, lebih baik kita jadi diri sendiri guys. Aku percaya gini guys, kalau kita jadi diri sendiri itu kita nggak akan pernah kehabisan bahan guys ya. Itu aku rasain sendiri guys. Waktu di tahun 2019 itu aku udah mulai kehabisan bahan konten YouTube guys ya, karena jujur aja guys, ketika aku ngupload video di YouTube itu viewsnya waktu itu cuman 30, 20, 10, belum ditonton. Ya gimana guys, kalau belum ditonton itu kan kita nggak mungkin dong nonton sendiri guys ya. Kita biarkan aja biar video itu yang dipromosikan oleh pihaknya YouTube guys ya. Tapi ternyata tidak begitu bor, itu tidak akan terjadi seperti itu. Kalau bukan kita yang keluar rumah cari subscriber guys ya. Waktu itu saya akhirnya mencari subscriber. Makanya ketika saya mencari subscriber itu pun juga masih turun naik, nggak mudah juga waktu itu ya guys ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat secara kilas balik ya, kenapa kalian bisa menyukai channel Okta Cek Kehidupan ya? Kita tahu sendiri channel terkejar tersebut ini adalah channel yang merupakan wadah untuk kita bisa ketawa bareng-bareng guys. Ketawain aja ya, karena kalau kalian gak ketawa, kalian berarti hidupnya kurang simpel guys. Hidup simpel itu adalah ketawa guys, karena hidup simpel itu ditandai dengan orang yang penuh dengan kreativitas tinggi. Sedap gaya lu bor, udah kayak tukang raket nyamuk. Jadi seperti itu aja guys ya. Aku juga nggak bisa ngomong kayak gimana guys ya. Aku juga hanya bisa mengatakan bahwa never surrender and be yourself gitu guys ya. Aku bilang begitu kenapa? Karena kita sebagai makhluk hidup guys ya, itu percaya guys, kalau nggak jadi diri sendiri, kita mau jadi jati dirinya jadi siapa gitu guys ya. Kita harus jadi diri sendiri. Tapi emang awal-awal kita emang harus bisa memilih kita ini mau jadi kayak gimana ya nanti ya suatu saat. Sometimes saya harus jadi apa gitu, ini mati mulu gua kayaknya. Kita sambil cerita jadinya mati guys ya. Tapi nggak apa guys, ini menurutku adalah proses perjuangan ya guys ya. Di 1092 ini stage-nya membuatku jadi gimana sih, jadi takut kehilangan kamu. Jadi nggak bercanda guys, bercanda kita ya, bercanda terus ya emang ya. Kadang-kadang outing terkece ini kok outing ya, maksudnya Okta Cahaya Kehidupan ya guys ya. Kenapa sih outing terus ya guys ya? Jadi outing ini adalah nama fanspace nya Okta Cahaya Kehidupan ya guys ya. Jadi buat kalian yang mendukung Okta Cahaya Kehidupan sampai di detik sekarang dan masih nonton videonya sampai habis, tidak pernah skip video kita, aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah melakukan itu ya guys ya. Dan aku memastikan bahwa semua video yang aku buat ini kualitasnya full ya guys ya, full color ya guys ya. Meskipun ada juga ya pernah kresek gitu. Kayak gambar yang nggak ada gambarnya. Terus udah gitu suaranya ngadat ya kan, itu kalian cukup paham lah guys ya. Kalian buat subscriber yang waktu baru-baru itu tahu lah guys ya proses perjuangan Okta Cek Kehidupan dan tim-tim kita yang terkeluar, termasuk terhabis itu keluar lagi nggak ada tim ya. Seperti itu guys ya. Awal-awal itu memang benar-benar untuk membangun channel Okta Cek Kehidupan sampai benar-benar besar itu butuh progres guys. Tetapi memang kalau sekarang kita lihat kilas balik ya guys ya, channel ini udah menjadi channel yang terbesar di planet Pluto ya guys ya. Kenapa? Karena galaksi sudah mendukung kita guys ya. Galaksi bor, gila luar biasa bor. So ya guys, kalau seandainya ada orang nanya sama aku, kenapa sih kakak bikin channel YouTube isinya tentang gado-gado ini? Ya, jawabannya simpel guys, karena manusia itu demennya yang berbeda-beda mulu setiap saat, setiap hari gitu guys ya. Dia nggak demen yang satu-satu mulu gitu tuh saya guys ya. Ini kebanyakan ya, kita belajar kebanyakan ya guys ya. Emang ada beberapa orang yang senangnya itu terus, dia paling dikotak-katik kemana seneng. Ada juga yang begitu guys. Tapi kalau saya ngelihat mereka yang kurang seneng begitu, jadi saya harus cari cara untuk membuat sesuatu yang berbeda setiap harinya. Bahkan kadang-kadang kita paling bedainnya 2-3 hari sekali, dibedain lagi. Tapi kalau untuk konten kita bikin satu hari bisa sampai 8 video, 12 video, bahkan sempat 16 video ya sehari ya. Itu sih gila loh guys. Itu benar-benar bukan ngejar target YouTube-nya view ya, bukan ya guys ya. Tapi saya lebih kepada saya mau menyumbangkan karya saya ini buat
bagaimana nanti suatu saat saya bikin kerajaan Outim Terkejar seperti solid itu bisa ada gitu ya. Kemudian nanti orang-orang melihat bahwa Outim ini ternyata terkenal karena dari banyaknya target yang dia buat dalam hidupnya. Ini sedang tidak tujuan ya guys ya. Tujuan itu harus ada guys dalam hidup ini supaya kita mau meraihnya. Jadi sama seperti ini jalanan lapangan guys. Ketika nggak nyampe dalam tujuan kita ini, kita harus lapang dada. Kalau kita nggak lapang dada, kita lapangan bola nanti. Gitu guys ya. Jadi kenapa bang kok nggak pakai backsound yang ketawa cekak itu lagi gitu ya? Jawabannya simple guys. Potongan-potongan cerita zaman sekarang itu bisa dikenal klaim hak cipta guys ya. Yang parahnya emang kita nggak tahu ya guys ya, tiba-tiba ada aja gitu guys ya. Waktu lagi belum dimonetisasi aja saya punya 600 video guys ya, kena hak cipta semua itu. Kacau bor. Tapi ya udahlah bor, nggak apa-apa guys ya. Itu 200 diantaranya hak ciptanya juga kena sanksi yang parah loh. Itu di channel ini juga guys. Channel saya ini bukannya channel yang penuh dengan uji coba, nyali berantakan ya, kemudian takut guys ya. Takut saya juga dulu guys. Nah cipta bakal tahun ke polisi ya nih, bisa kena ratusan M lagi ntar. Saya ngeri juga guys. Bener, makanya dari situ saya berusaha untuk belajar dan berubah guys. Saya nggak mau lagi deh pakai cuplikan orang gitu guys ya. Kemudian saya ambil colongan orang punya muka ya. Kecuali di thumbnail sih, thumbnail boleh lah pastilah. Thumbnail itu kan untuk menarik perhatian ya guys ya. Ibaratnya orang nggak akan kenal anda ya kalau bukan anda sendiri yang mengenalkan diri kepada mereka gitu guys ya. Seperti itu cara gambarnya guys. Tapi sekarang ini aku juga banyak kan pakai wajah sendiri sih. Kenapa gitu? Karena kalau pakai wajah orang packagingnya liatnya channel dia, kok orang lain dalam video dia. Nah bingung kan? Kolaborasi itu namanya. Boleh juga, boleh kan kita apa yang kita nggak tahu, boleh kita sumbangkan ke orang-orang supaya orang lain juga tahu. Tapi kalau misalnya apa yang kita nggak tahu, kita malah jawab, malah jadi so tahu gitu bor. So ya guys, jadi baru ini aku banyak banget dapetin ini guys ya, makna-makna terbaru buat karya-karya YouTube aku sendiri guys ya. Karena karya YouTube itu is number one buat kita guys ya. Karena kita adalah yang paling solid seplanet Pluto guys ya. Menurutku jalan aku mau jadi YouTuber ini jalan yang menurutku pantas ya guys ya. Kenapa? Karena by the time saya mempelajari, ibaratnya secangkir kopi yang tadinya nggak ada rasa kopinya, tiba-tiba sampai ada rasa kopinya. Itu karena apa? Karena dicampur dan diaduk. Kemudian nggak cuma serbuk itu diaduk, tapi dia juga menambahkan beberapa resep formula baru dalam cangkir kopinya. Nah menurutku itu yang paling kalian harus perlukan ketika kalian bermain game, dibanyol-banyolin kayak gini ya kan. Kemudian kalian dibacotin sama keluarga kalian, main game gak ada hasilnya. Kemudian kalian daily vlog ngoceh-ngoceh depan kamera gak ada hasilnya. Itu biasa gitu guys ya. Aduh, kamu gak usah pusing-pusing lah ya. Aku juga udah pernah ngalamin hal seperti itu gitu guys ya. Dari nol itu emang gak gampang guys. Tapi begitu udah 10.000, 1 juta gitu ya, itu juga gak gampang. Yang penting kita harus sustainable, tetap terus bikin gitu guys ya. Jangan pernah bilang alasannya gak ada yang nonton lagi, parah orang-orang nyari channel lain mulu, dia gak mau nyari channel kita ya. Ya itu omongan-omongan pecundang begitu guys ya. Tapi omongan-omongan pemenang itu this is your champion bro. Jadi dia akan bilang bahwa kalau seandainya waktu itu adalah waktu untuk saya kalah, nggak apa-apa, itu waktu tempat saya belajar. Karena belajar itu masih gratis selama di bumi ya. Nanti kalau udah diadili di surga ya, itu udah nggak bisa bayar, nggak bisa gratis, udah kita diem aja ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga guys. Makanya saya mengusahakan sedapat-dapatnya omongan saya nggak mau ngomong kata-kata kotor guys ya. Kenapa? Karena kata-kata kotor itu membuat kita ini jadinya kayak emosionalnya tuh nggak ini ya, kayak nggak stabil gitu guys. Lebih baik kita stabil aja gitu. Mau iya boleh, mau enggak juga boleh, atau jangan iya yang enggak maksudnya. Kalau iya ya tetap iya, ya kalau enggak juga tetap enggak, maksudnya gitu guys. Nah so kalau seandainya aku sampai di bawah seperti ini, jadi aku juga nggak mau bilang bahwa aku kalau itu dibilang di atas jadi sombong gitu guys. Enggak, kita tetap berteman karena kan kita Outim Terkejar seperti solid seplanet Pluto. Gitu guys ya. Ini kok ketawanya kayak aneh gitu ya.
Ya inilah ketawa saya gitu ya. Cuman ketawa itu kan kadang-kadang kayak dibentuk juga ya. Awalnya ketawa juga gak kayak gini sih. Gitu sih. Sekarang ketawanya gitu. Gitu guys, itu perubahan ya, karena dibentuk juga. Di YouTube ini saya banyak dibentuk hal-hal yang unik ya guys. Kenapa? Karena dari saya belajar, saya juga menganalisa, kemudian saya juga anotasinya saya coba rubah, macam-macam yang saya rubah itu sehingga membuat saya tiap hari itu harus melakukan kebaikan sih. Paling penting dalam hidup ini adalah kita harus melakukan kebaikan, karena kalau kita nggak melakukan kebaikan, siapa lagi yang membantu kita nanti di surga guys? Karena cuma diri kita doang guys, percayalah guys, yang mampu untuk mengajak diri kita ini berubah menjadi lebih baik. Di 1096 ini aku jadi sadar bahwa kebaikan yang kita lakukan ini tidak boleh kita ingat-ingat lagi, karena pamrih itu adalah sesuatu yang berbahaya buat masa depan hidup kita guys ya. Jadi aku juga dari nol videonya guys ya, itu aku nggak mau lah mikir-mikir pamrih guys. Udah biarin aja gitu loh, jalanin aja. Lebih baik kita melakukan terus gitu guys ya, jangan kita nyerah gitu aja. Karena ketika kita nyerah gitu aja ya udah pasti kita nggak akan punya apa-apa guys. Tapi kalau kita bisa tidak pamrih sama orang ya kan, nanti suatu saat kita bisa lebih banyak melakukan kebaikan sampai nanti di surga ya. Sudah ngeri bor, ngeri. Omongan Okta kehidupan ini emang suka ngeri guys ya. Kalau nggak ngeri ya bukan Okta kehidupan namanya bor. Kalau kita Okta kehidupan, kita ngomongannya selalu begini guys ya, selalu cari-cari bagaimana melakukan kebaikan ya guys ya. Dimana perlu kita membantu mereka ya kita coba bantu guys ya. Tapi kita juga nggak publis lagi sekarang kalau melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang aja sih, tergantung. Kalau seandainya saya lagi belum terlalu banyak bikin konten di hari itu, kan kita bikin uploadan konten itu bisa 8 sampai 12 video. Kalau seandainya di hari itu belum ada sampai segitu, biasanya saya juga coba upload untuk melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang sih juga tidak mau publis seperti itu, karena publis nggak dipublis itu kan hanya diri kita doang yang tahu guys, bukan orang lain. Karena ibaratnya gini guys, kalian mengupload sesuatu yang kalian mengajarkan, itu kan tentunya akan membantu banyak orang. Tapi kalau untuk dipamerin bahwa kita punya harta banyak ya percuma juga guys ya. Jadi persepsinya jadi tidak bagus gitu. Sebenarnya kan yang lebih bagus adalah kita netral, kita melakukan apa yang memang sesuai dengan niat hobi kita aja ya, berbagi dengan kehidupan. Wih sedap sekali babor ya. Oke, kita udah 1098 dan stage ini sudah menjadi stage yang cukup bagus ya guys ya, udah cukup tinggi lah ini teman-temanku yang lain yang seperjuangan ya guys ya, ini udah nggak lagi pada main yang ginian ini Alpahara guys ya. Lalu kita berjuang bareng-bareng guys, mereka akhirnya tersingkirkan satu persatu, padahal bukan disingkir sama orang Pluto ini ya. Mereka disingkirin sama diri mereka sendiri yang tidak mau belajar guys ya. Nggak main-main bor, ya udahlah, biarkanlah mereka jatuh hati dan jatuh cinta pada diri mereka yang sekarang ini sedang lemah gitu. Dan doakanlah mereka ketika mereka dalam keadaan sakit dan terpuruk. Mungkin ada juga yang jatuh guys ya, jatuh ke dalam masalah dan pencobaan, itu biasa guys ya. Oke, kita sudah masuk dalam channel Okta Kehidupan yang sudah menyentuh 1500 subscriber pertama di planet Pluto. Ini sangat luar biasa sekali. Untuk kalian yang baru bergabung, pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain loncengnya, dan pastikan kalian sudah nonton video Okta Kehidupan semuanya, dan kalian komen sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa memenangkan banyak hadiah dari Okta Kehidupan guys ya. Karena hadiah dari Okta Kehidupan itu gratis, gak ada ruginya. Jadi buat kalian yang baru bergabung untuk ikut-ikut aja ya guys ya, ikutan tuh gratis juga guys ya. Toh kalau kalian nanti diundi jadi pemenang kan kita seneng juga guys, kita seneng bareng-bareng ya. So jadi seperti itu aja video kita kali ini guys ya, dan kita udah 1098 dan mati deh bor. Tadi kita menang guys, ini katanya mati bor, nggak apa lah, ulang lagi bor. Champion itu kan selalu begini guys ya, selalu melakukan hal yang lucu aja guys ya. Menurut dia lucu dia lakuin, nggak lucu ya coba aja dilakuin dulu. Ya gitu guys ya. Jadi saya kalau misalnya seandainya bikin salah kata ya mohon maaf ya guys ya.
terus kadang-kadang salah-salah konten ya mau dimaafkan juga, kadang-kadang juga asal-asalan ngomong ya mohon maaf juga guys ya, karena saya juga hanya seorang manusia biasa yang dari planet Pluto lahirnya. Tapi kita nggak berhenti guys ya, berhenti untuk menghibur kalian, dan kita nggak berhenti untuk ngoceh-ngoceh depan kalian ya. Yang paling penting itu adalah ini guys ya, ngoceh-ngoceh depan kalian, karena kalau nggak ada yang ngoceh kan siapa lagi yang ngoceh kan, nggak mungkin ibu kalian, bapak kalian gitu guys ya. Mendingan Okta Cek Kehidupan aja yang ngoceh-ngoceh ya depan kalian, supaya kalian tuh tambah seneng denger channelnya Okta Cek Kehidupan yang sukanya ngebanyol terus guys ya. Ini nih kelebihan kita ini. Oke Bor, kita 1098 ini menghadapi musuh dalam sebuah selimut ya guys ya, musuh selimut ini ada aja ya. Jadi saya menyebut mereka musuh dalam selimut, kenapa? Karena mereka jumlahnya sangat-sangat kayak selimut guys, banyak. Mereka menutupi kita dan kita juga tidak menutupi mereka. Enggak, terbalik, kita juga menutupi mereka dengan pedang kita guys ya. Karena pedang ini adalah pedang sakti, matador Bor. Pedang matador, bermata dua guys. Jadi itulah, daripada mata-mata berapa enter yang ada Bor. Dengan mata dua ya Bor ya. Itu dia kelebihan kehidupan dalam hidup ini adalah kelebihan dalam berbicara. Seperti itu Mabor. Nah ini jadi kita ngelawan musuhnya di sini ada yang 1030, ada yang 1010, ada yang 111, ada yang 115 ya, macam-macam lah ya, nggak semua sama guys ya. Menurutku kalau ada yang berbeda ya emang harus beda, supaya apa? Supaya kita mampu untuk membedakan. Siapa pun juga tahu Bor, lu nggak usah ngomong orang juga tahu. Oke siap, yang nggak tahu dikasih tahu guys, kalau yang udah tahu nggak apa-apa dikasih tahu lagi, namanya di full up. Oke siap, kita menjadi victory kali ini dan kita sudah selesai videonya. I'm Okta Cek Kehidupan, sudah next season. Peace, bye bye.